Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari cytomegalovirus esophagitis. Di sini yaitu 48-year-old man comes to the emergency department due to 3 days of progressively worsening retrosternal burning chest pain, dysphagia, odynophagia, plus medical history, hypertension, kemudian juga end-stage renal disease. He underwent cadaveric renal allograft transplantation 8 months ago. Vital sign temperatur 38,3, blood pressure 130/80, pulsnya 94, BMI 31 kg per meter kuadrat. Oral mucosa is pink and moist without ulceration. Cardiopulmonary examination is normal. Abdomen itu adalah soft, mild epigastric tenderness. Leukocyte count 4200. Esophagogastroduodenoscopy demonstrate yaitu linear shallow ulceration in the lower esophagus. Question: which of the following is the most likely to be seen on esophageal biopsy? Yaitu jawabannya adalah A. Enlarged cell with intranuclear inclusion, B. Metaplastic columnar epithelium, C. Mucosal tear without acute inflammation, D. Urease producing organism, E. Yeast with polysaccharide capsule. Jawaban yang benar adalah A, yaitu enlarged cell with intranuclear inclusion. Nah, penjelasan kasusnya yaitu di sini CMV esophagitis, pasien ini kemungkinan mengalami esophagitis akibat cytomegalovirus atau CMV. Esophagitis sama dengan radang pada esofagus. CMV sama dengan virus yang sering menyerang pasien dengan daya tahan tubuh lemah. Kenapa ini CMV esophagitis? Yaitu keyword penting dari soal adalah pasien transplantasi ginjal biasanya minum obat imunosupresan menyebabkan daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terkena infeksi oportunistik, salah satunya adalah CMV. Gejalanya adalah demam plus nyeri dada terbakar plus dysphagia plus odynophagia, artinya adalah dysphagia sulit menelan, odynophagia sama dengan nyeri saat menelan, retrosternal burning chest pain yaitu nyeri pada dada seperti terbakar di belakang sternum. Kemudian juga gambaran endoskopi HCMV adalah pada soal linear shallow ulceration in the lower esophagus. Artinya adalah uklus memanjang dangkal di esofagus bagian bawah, ini khas untuk CMV esophagitis. Temuan biopsi HCMV adalah pada biopsi akan terlihat yaitu enlarged cell with intranuclear inclusion, ya di sini intranuclear inclusion. Sel membesar dengan inclusion di dalam inti sel. Gambaran ini disebut Owl's eye appearance ya ini. Karena terlihat seperti mata burung hantu, cara hafal adalah CMV sama dengan cytomegalovirus, mega sama dengan besar. CMV membuat sel menjadi besar. Ada intranuclear inclusion sehingga Owl's eye. Kemudian juga flowchart mudahnya adalah transplantasi ginjal menyebabkan obat imunosupresan sehingga imun menurun sehingga CMV reaktivasi, atau infeksi menyebabkan infeksi esofagus, ulkus linear dangkal di esofagus bawah menyebabkan odynophagia plus dysphagia plus nyeri dada terbakar plus demam. Biopsinya adalah sel membesar plus intranuclear inclusion. Jawaban yang benar adalah A, enlarged cell with intranuclear inclusion, karena ini adalah gambaran khas dari CMV esophagitis. Alasan yang lain salah yaitu di sini B, metaplastic columnar epithelium ya, bukan CMV. Temuan ini benar pada barat esofagus, yaitu biasanya akibat GERD kronis sehingga asam lambung sering naik menyebabkan epitel esofagus berubah dari squamous menjadi kolumnar. Muncul goblet cell ya, di sini non keratinizing squamous epithelium, ini metaplastic intestinal epithelium dan juga goblet cells. Di sini keywordnya adalah GERD lama, heartburn kronis, obesitas, histologi yaitu intestinal metaplasia with goblet cells. Resikonya adalah adenokarsinoma esophagus. Pada pasien ini tidak ada riwayat GERD kronis sehingga dan juga endoskopi menunjukkan ulkus linear dangkal bukan metaplasia.
Kemudian juga C yaitu mucosal tear without acute inflammation, ini bukan CMV. Temuan ini benar pada malarious tear. Biasanya terjadi setelah muntah hebat berulang atau retching sehingga tekanan lambung meningkat menyebabkan mukosa di gastroesophageal junction robek, menyebabkan hematomesis atau muntah darah. Keywordnya adalah riwayat muntah berat setelah alkohol atau bulimia atau gastroenteritis, yaitu nyeri epigastrium atau dada. Muntah darah, histologi adalah mucosal tear without acute inflammation. Pada pasien ini tidak ada muntah darah atau riwayat muntah berulang. Dia adalah urease producing organism, yaitu ini bukan CMV. Temuan ini benar pada Helicobacter pylori. H. pylori adalah bakteri yang menghasilkan urease. Urease membantu bakteri hidup di lambung yang asam. H. pylori biasanya menyebabkan chronic gastritis, gastric ulcer, duodenal ulcer, resiko gastric adenocarcinoma, resiko mast lymphoma. Keywordnya adalah gastritis plus urease positive organism. Pada pasien ini masalahnya di esofagus, bukan lambung atau duodenum. Yaitu yeast with polysaccharida capsule, yaitu ini bukan CMV. Temuan ini benar pada Cryptococcus neoformans. Cryptococcus adalah jamur berbentuk yeast dengan kapsul polysaccharida tebal, biasanya menyebabkan meningitis pada pasien HIV atau AIDS, infeksi diseminata pada pasien imunokompromis. Keywordnya adalah yeast plus thick polysaccharida capsule plus meningitis. Pada pasien imunokompromis memang bisa terjadi Cryptococcus, tetapi infeksi esofagus lokal lebih khas dibandingkan oleh Candida bukan Cryptococcus. Tabel ringkasan adalah A. Enlarged cell with intranuclear inclusion merupakan CMV esophagitis. Metaplastic columnar epithelium plus goblet cell itu merupakan Barrett esophagus. Mucosal tear itu merupakan malarious tear. Urease producing organism adalah H. pylori gastritis. Yeast with polysaccharida capsule adalah Cryptococcus. Jadi hafalannya adalah transplantation plus odinofagia plus dysphagia plus fever. Kita pikirkan CMV esophagitis. CMV esophagitis yaitu ulcus linear dangkal di esofagus bawah. Biopsinya adalah enlarged cell with intranuclear inclusion or all eyes.